Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Renaldi Chandra Permana, NIM H91219055 dari kelompok reptil. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai reptil. Oke, yang pertama adalah pengertian reptil. Reptil sendiri merupakan binatang melata yang namanya itu berasal dari bahasa Latin reptans yang artinya melata atau merayap. Reptil sendiri adalah kelompok hewan poikiloterm atau suhu tubuhnya menyesuaikan suhu lingkungan atau bisa dibilang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, dan kelas Reptilia. Di dunia sendiri ada sekitar 7.900 spesies reptil yang hidup sampai saat ini yang mendiami berbagai tipe habitat antara lain yaitu padang pasir, hutan, air tawar, hutan bakau, dan laut terbuka. Adapun ciri umum reptil yang pertama bertulang belakang karena dia termasuk dalam kelompok vertebrata. Ukuran tubuhnya bervariasi dengan tengkorak yang memiliki satu tonjolan di belakang. Dua pasang kaki berjari 5, kecuali ular karena dia tidak punya kaki. Reptil juga memiliki kelenjar baur di dekat kloaka, memiliki kulit tubuh yang kering dan ditutupi oleh sisik atau lempeng epidermal. Sisik pada ular sendiri akan mengelupas secara berkala, bernapas dengan paru-paru. Karena itu hewan reptil yang hidup di sungai atau laut harus pergi ke permukaan untuk bernapas. Reptil sendiri merupakan hewan berdarah dingin atau polygeotherm yang tadi. Reptil sebagian besar berkembang biak dengan bertelur, ada juga yang bertelur dan beranak. Oke, ordo pada reptil sendiri itu ada 4. Yang pertama, ordo Squamata, kedua Crocodilia, 3 ordo Testudinata, dan 4 ordo Rhynchocephalia. Ordo Squamata. Nah, ciri-ciri ordo Squamata sendiri yaitu memiliki tubuh yang ditutupi oleh sisik epidermis bertanduk yang secara periodik mengelupas. Pengelupasan ini terjadi sebagian atau bisa juga keseluruhan atau molting. Bentuk dan susunan sisik-sisik ini penting. Kenapa? Karena pada sisik-sisik squamata ini menjadi dasar klasifikasi karena polanya yang cenderung tetap. Jadi ketika suatu squamata itu memiliki pola A, maka akan berbeda dengan spesies B yang memiliki motif sisik B seperti itu. Perkembangbiakan Odorsquamata secara ovovivipar dan atau ovipar dengan fertilisasi secara internal merupakan ordo terbesar. Nah, ordo Squamata ini memiliki 3 subordo, yaitu Lacertilia, Serpentes, dan Amphisbaenia. Subordo Lacertilia sendiri memiliki ciri-ciri sisik yang bervariasi, bercakar, dan bersifat pentaktilus, yaitu kaki belakang yang terdiri atas 5 jari dan terdapat selaput renang di antara jari-jari kaki tersebut. Hewan yang termasuk dalam subordo ini memiliki kelopak mata dan lubang telinga, memiliki lidah yang panjang dan bisa dilontarkan untuk menangkap mangsa. Contohnya yaitu bunglon dan cecak. Pada subordo Serpentes, keunikannya yaitu tidak memiliki kaki, tidak memiliki kelopak mata, tetapi digantikan oleh suatu selaput transparan. Memiliki termosensor yaitu organ perasa atau tactile organ dan organ Jacobson yang sebagai reseptornya, sehingga ia memiliki penciuman tajam yang peka terhadap sebuah rangsangan kimia di rongga hidungnya. Jadi pada ular yang menjulurkan lidahnya itu adalah bentuk dari pengindraannya sebagai bentuk penciumannya. Terus sebagian besar memiliki taring yang berfungsi sebagai pertahanan atau menemukan mangsanya. Contohnya adalah ular. Subordo selanjutnya adalah Amphisbaenia. Hewan jenis ini tidak berkaki tetapi memiliki suatu kenampakan seperti cacing. Warnanya agak merah muda dan sisiknya tersusun seperti cincin. Waktu hidupnya kerap menghabiskan waktu di bawah tanah. Kepalanya yang bersatu dengan lehernya, tengkorak terbuat dari tulang keras, memiliki gigi median pada bagian rahang atasnya, serta tidak memiliki telinga luar dan matanya yang tersembunyi oleh sisik dan kulit. Bentuk tubuhnya sendiri itu memanjang dan bagian ekornya hampir menyerupai kepalanya. Contohnya adalah worm lizard.
Ordo selanjutnya adalah Crocodilia. Crocodilia seperti namanya adalah buaya, buaya-buayaan. Memiliki sebuah sisik yang tebal dan terbuat dari sebuah keratin yang diperkuat dengan sebuah lempengan tulang yang disebut dengan skuta. Memiliki otot yang kuat pada ekornya sebagai bentuk pertahanan diri. Kepalanya berbentuk piramida, keras dan kuat yang disertai dengan gigi yang runcing yang berfungsi untuk mencapik-capik mangsanya. Gigitan buaya sendiri merupakan gigitan yang paling kuat di dunia. Contohnya adalah Crocodylus jamensis atau buaya air tawar dan Crocodylus porosus atau buaya muara. Nah, keunikan pada buaya ini, hidungnya itu dilengkapi dengan suatu penutup dari otot yang dapat berkontraksi secara otomatis pada saat buaya tersebut menyelam. Ordo ketiga yaitu Testudinata. Ciri-cirinya memiliki tubuh bulat pipih, terbungkus oleh perisai, tidak mempunyai gigi, tetapi sebagai gantinya itu tidak mempunyai gigi tetapi rahang berkulit tanduk sebagai penggantinya. Tulang kuadrat pada kranium mempunyai hubungan bebas dengan tulang rahang, sehingga rahang bawah itu mudah digerakkan. Keunikannya yaitu telurnya itu diletakkan dalam lubang pasir atau tanah hingga menetas. Dan alat geraknya itu dapat bergerak baik di darat ataupun di darat. Terdiri dari dua subordo sendiri, yaitu subordo Cryptodira dan subordo Pleurodira. Contoh dari ordo ini adalah penyu, kura-kura, dan bulus. Ordo terakhir yaitu Rhynchocephalia. Ciri-cirinya merupakan kelompok reptil primitif yang kadang-kadang itu disebut sebagai fosil hidup. Spesies yang masih hidup sampai sekarang itu hanya satu dan hidup yang mempunyai bentuk serupa kadal. Memiliki kulit tanduk dan bersisik, bergranula dan punggungnya berduri pendek. Tulang rahangnya mudah digerakkan. Contoh spesiesnya yang masih hidup yaitu Sphenodon punctatum atau tuatara. Gambarnya adalah sebagai berikut. Itu terlihat di sebelah kanan, mirip kadal, dan tuatara ini adalah satu-satunya spesies yang termasuk dalam ordo ini. Ia berasal dari pulau lepas pantai di Selandia Baru. Baik, berikut adalah 5 pertanyaan dari saya. Yang pertama, sebutkan subordo dari Squamata dan contoh masing-masing dari subordo. Yang kedua adalah spesies dari Rhynchocephalia yang masih hidup hingga sekarang itu apa dan dari mana asalnya. Yang ketiga, apa saja ciri hewan reptil menurut pemahaman Anda. Yang keempat, keistimewaan dari hidung buaya ketika ia menyelam itu apa? Dan yang kelima, apa yang menjadi dasar klasifikasi dari ordo Squamata. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.